Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini saya berkesempatan bertemu kembali dengan Kang Udan. Memang banyak permintaan yang masuk nih melalui baik WA, Facebook yang menginbox request gitu kan ya, permintaan. Jadi saya jauh-jauh datang nih bertemu dengan Udan karena banyaknya permintaan. Siap. Banyak permintaan yang memang ini pengen dijawabnya secara video gitu. Audio visual. Itu. Jadi banyak permintaan tentang bagaimana cara mengendalikan rasa malas di dalam diri. Jadi memang kalau kita analisa, jadi kemalasan itu setiap orang pasti punya, dan ini enggak mengalami dan tidak bisa dihilangkan. Cuman persoalan kemudian ini bagaimana bisa dikendalikan gitu kan permintaannya. Mengendalikan rasa malas. Nah, ini bagi teman-teman juga yang lain di luar yang masuk pada permintaan, mudah-mudahan video ini juga bermanfaat bagi yang lain. Bagaimana kita ke depan bisa mengendalikan rasa malas kita masing-masing. Nah, ini luar biasa permintaannya. Itu kan tidak lama-lama kita persilahkan kepada Kang Hudan bagaimana caranya mengendalikan rasa malas di dalam diri kita. Oke. Temanya selalu menarik ya. Dari kemarin-kemarin temanya luar biasa. Kenapa? Karena tema-tema yang kita bahas ya, ngalor ngidul apa segala macam, itu tema-tema yang memang terjadi ya. Betul. Terjadi mudah kita dapetin kasus-kasus yang kemudian kita angkat dalam pembicaraan di channel kita ya. Betul. Soal malas. Nah, ini salah satunya. Malas itu kan kayaknya hampir semua orang pernah deh ngalamin malas gitu. Terus orang mikir sebetulnya malas itu apa sih? Dia tuh berefek negatif atau positif misalnya kan? Nah, untuk memulai bahasan itu kan kita coba untuk memahami dulu sebetulnya malas itu apa gitu ya. Malas itu apa? Sehingga kita akan mudah nanti untuk membahas persoalan terkait tema malas ini. Nah, kalau kita perhatikan ya, malas itu kan sebetulnya adalah situasi di mana orang itu enggan untuk melakukan sesuatu. Enggan untuk melakukan sesuatu yang sebetulnya sesuatu itu bisa dia lakukan. Jadinya malas, ya kan gitu ya. Disebutnya kan gitu ya. Disebutnya malas. Nah, kalau kita lihat malas itu saya lihat ada dua hal ya. Pertama, malas karena menunda-nunda pekerjaan. Ada sebuah pekerjaan yang mestinya dilakukan tapi ditunda-tunda, itu kan bentuk kemalasan juga. Ada yang kedua, malas itu salah satu bentuk kemalasan ya. Dia berdiam diri saja tidak melakukan hal-hal yang produktif. Itu juga bentuk kemalasan. Kalau yang satu malas karena ada situasi tertentu yang sebenarnya dia bisa kerjakan tapi dia memilih untuk tidak. Yang satu lagi, dia tidak melakukan sesuatu yang produktif. Ada dua situasi seperti itu. Nah, kalau misalnya pertanyaannya bagaimana mengendalikan kemalasan, ya kita mesti tahu dulu sebab-sebab yang bikin dia malas itu seperti apa kan? Lawan dari malas apa? Rajin kan? Oke. Maka kita akan tahu kenapa orang bisa rajin. Itu bisa jadi jawaban bagaimana mengatasi kemalasan kan begitu ya. Oke. Orang yang biasanya menunda pekerjaan, malas dalam kategori ini biasanya banyak hal ya faktornya. Misalnya karena pekerjaan yang dilakukannya misalnya membosankan. Pekerjaan yang dianggap membosankan itu seringkali membuat orang malas untuk mengerjakannya kan? Betul. Itu. Atau misalnya ada lagi yang kedua, yaitu ada orang yang tidak mau disebut gagal. Ini terlalu idealis ya. Kalau dikerjain segala macam, kayaknya kita belum siap dan segala macam. Saya nggak mau ini jadi orang nyebut gara-gara ini saya gagal melakukan sesuatu, disebut gagal, gitu kan? Sehingga dia udah akhirnya
hanya tidak mau melakukan sesuatu gitu kan, sesuatu yang mesti dia kerjakan. Tapi intinya gini ya, orang itu kan cenderung melakukan sesuatu karena ada dalam pikirannya, dalam benaknya sesuatu yang dianggap dia menguntungkan. Kalau ada sesuatu yang dianggap menguntungkan, kemalasan itu bisa hilang. Ya kan? Orang akan melakukan sesuatu apapun itu ketika dia tahu bahwa sesuatu itu dianggap menguntungkan. Benar nggak sih? Betul. Ya, makanya kalau kita bicara bagaimana misalnya menghilangkan kemalasan, ya salah satunya kita harus berpikir juga bagaimana pekerjaan-pekerjaan itu sebetulnya ada nggak hal-hal yang bisa menguntungkan dia, ya nggak? Benefitnya apa, manfaatnya apa, ya kan? Kalau dia sudah bisa ketahui secara jelas bahwa sesuatu itu bisa menguntungkan buat dirinya, maka kemalasan itu akan hilang dengan sendirinya. Jadi melawan kemalasan adalah memetakan apa keuntungan yang bisa kita lakukan dari aktivitas yang membuat kita malas itu. Misalnya apa? Malas mengerjakan tugas-tugas kantor ya. Malas karena membosankan dan segala macam. Tapi kita tahu tuh, kalau kita tidak mengerjakan pekerjaan kantor misalnya ya, itu akan berdampak gak ke kredibilitas? Berdampak kan? Berdampak. Kredibilitas. Kalau kredibilitas itu menurun, misalnya kepercayaan orang menurun nggak? Menurun. Kepercayaan orang menurun itu akan berdampak gak kepada akhirnya orang tidak mau bekerja sama dengan kita? Iya. Iya kan? Tidak mau bekerja sama, akhirnya profit akan dapat apa enggak? Enggak. Eh? Betul. Artinya, oh nggak bisa nih, kita harus melakukan sesuatu karena dampaknya ini akan merugikan. Ya kan? Jadi ya sebetulnya nggak jauh-jauh dari soal mindset ya, soal mindset. Jadi kalau orang mindsetnya bisa berpikir lebih positif, juga itu bisa menjadi cara untuk menghilangkan kemalasan. Tapi jangan salah loh, malas itu juga ada dampak positifnya Kang Abe. Itu gimana? Ada. Karena banyak orang yang memang berpikir malas itu sesuatu yang buruk atau sesuatu yang negatif ya. Iya, kan? Tapi di sini Bang Mudan atau Kang Mudan Ada dampak positif. Tahu nggak teknologi ya? Kenapa lahirnya teknologi? Karena itu untuk mengatasi kemalasan orang, tahu nggak sih? So, jenis apa saja ya, jenis teknologi yang kemudian orang ciptakan, manusia ciptakan, itu semua berawal dari mengatasi kemalasan aktivitas manusia. Contohnya apa tuh? Misalnya sekarang ini ada teknologi auto drive dari sebuah kendaraan mobil. Ada kan? Karena orang malas nyetir misalnya, tapi pengen jalan pakai mobil. Dibikinlah ya teknologi untuk mengatasi itu. Jadi kemalasan itu berdampak pada salah satunya tingginya inovasi dalam teknologi. Itu dampak dari malas loh. Karena kalau semua orang rajin, nggak perlu ada teknologi kan, dikerjain aja sama orang. Tapi karena kemalasan itu melahirkan inovasi manusia untuk menciptakan sebuah teknologi, oh ternyata kemalasan juga ada sisi positifnya. Ada sisi positifnya adalah itu. Ya saya pikir itu sih ya. Kalau berbicara soal malas itu, pertama manusia harus tahu bahwa karena orang mau melakukan sesuatu atau rajin melakukan sesuatu karena berbicara ada manfaat, maka kita harus paham betul apa manfaat yang bisa didapatkan dan apa kerugian yang kita bisa hasilkan ketika kita bermalas-malasan. Betul. Iya kan? Kesannya cara berpikirnya. Kalau orang sudah tahu akan merugikan, artinya tidak menguntungkan, dia akan mencoba untuk berpikir ulang tuh untuk bermalas-malasan atau melakukan sesuatu. Ya, malas itu kan melakukan sesuatu ya. Kemalasan itu melakukan sesuatu yang pasif itu adalah kemalasan, ya kan? Artinya harus melakukan sesuatu yang positif supaya kemalasan itu bisa dihilangkan atau dikendalikan. Tapi ada juga begini kan, ketika seseorang sudah mengetahui bahwa ini adalah manfaatnya luar biasa yang tadi ya, jadi kalau tidak dikerjakan akan begini, itu kan merugikan gitu ya. Mindsetnya sudah terbangun, tapi pada implementasi misalnya tetap aja malas. Nah itu gimana kan? Iya, itu pasti gagal motivasi tuh. Gagal motivasi, iya kan? Dan motivasi itu bisa dibentuk kok. Dibentuk oleh dua hal ya, oleh kesadaran pribadinya yang tadi ya, dia harus mengukur apa dampak bagi dirinya, dampak positif dan negatif, rugi dan untungnya. Atau yang kedua, motivasi itu dibentuk oleh sistem. Sistem tuh artinya kita berada pada situasi tertentu, misalnya kalau saya masuk ke ruang kerja atau masuk pada kelompok orang yang di situ orangnya
rajin, orangnya positif, visioner dan segala macam, pasti ke bawah tuh, ke bawah untuk ikut rajin. Dan sebaliknya juga malas itu juga bisa terbentuk, bisa terjadi karena misalnya kita berkumpul dengan orang-orang yang bisa sering menunda-nunda pekerjaan, ya kan, orang yang motivasinya nggak jelas gitu ya, dia nggak punya motivasi yang jelas hidup itu mau apa, targetingnya nggak jelas, juga itu bisa membuat kita jadi malas loh, ya kan. Jadi mengatasi kemalasan berarti bisa dua hal kan, pertama kesadaran pribadinya, atau yang kedua bergaul dengan orang-orang yang tidak menimbulkan kemalasan itu tadi. Gagal motivasi lah intinya kalau orang sudah tahu bahwa ada reward segala, tapi dia tetap malas, dia tetap tidak membuat hal-hal yang tadi sudah digambarkan bahwa itu menguntungkan, tetap dia tidak lakukan. Nah, kembali lagi kepada dirinya sendiri. Nah, begitu kan Abe. Begitu kawan-kawan, bahasan yang memang ini sesuai permintaan itu sebagian bagaimana cara kita bisa mengendalikan kemalasan. Cuman satu lagi kan ini, ada yang memang menghubungkan lah korelasi antara kemalasan dengan kebiasaan. Nah, itu bagaimana? Habit ya? Habit. Iya. Jadi ada orang itu memang habit atau punya kebiasaan malas. Nah, biasanya kebiasaan malas itu dibentuk dari situasi ya. Situasi. Kebayang nggak ada anak yang tiba-tiba rajin dengan anak ya? Anak yang dididik dari keluarga yang terbiasa rajin dengan anak yang dididik di lingkungan yang terbiasa malas, itu akan berdampak. Habit itu kan sesuatu yang dilakukan berturut-turut, dilakukan terus-menerus, akhirnya jadi kebiasaan gitu kan. Makanya balik lagi tadi ke yang kita sudah dapetin, bahwa kita perlu menata sebuah lingkungan atau memilih lingkungan yang tidak berdampak pada kemalasan seseorang supaya nggak jadi habit gitu. Ya, misalnya kalau misalnya ada anak yang terlahir dari keluarga misalnya aparat ya, yang cenderung tertib, disiplin, ya kan, semua teratur, itu biasanya terbawa juga tuh ke habit yang akhirnya jadi tiba-tiba rajin aja karena dikondisikan kan dari lingkungannya. Artinya lingkungan yang paling pertama itu ya keluarga kan. Benar nggak? Lingkungan yang paling dekat, yang paling pertama berinteraksi dengan kita adalah lingkungan keluarga. Kak Abi punya keluarga, misalnya saya punya keluarga, atau teman-teman yang di rumah semua punya keluarga. Kita lihat, atau coba deh lihat, atau teman-teman yang dibesarkan di keluarga yang cenderung malas, itu akan melahirkan habit, kebiasaan yang malas juga karena lingkungannya. Lingkungan itu berpengaruh dalam membentuk habitual gitu kan, kebiasaan itu tadi kan Abe. Gitu kira-kira. Nah, itu dia teman-teman. Jadi kalau misalnya kita simpulkan dari pembahasan yang barusan Kang Hudan katakan, bahwa kita harus berpikir ketika lahir atau datangnya rasa malas, kita harus cepat berpikir menumbuhkan kesadaran diri. Terus berpikir masalah ini manfaatnya, benefit, manfaatnya. Jadi memberikan motivasi pada diri kita, sehingga terlahir motivasi gitu ya. Betul. Terlahir motivasi, akhirnya kita bisa bergerak atau naluriah diri ini bergerak karena memang sudah terlahir motivasi tersebut dalam diri. Dan tadi kalau misalnya kita ingin termotivasi, ya tadi bergaul ya lingkungan. Kalau misalnya lingkungan kita malas, kita cari lingkungan yang memang orang-orangnya rajin, aktif gitu ya. Jadi itu bisa mendorong kita supaya mengendalikan rasa malas di dalam diri kita. Ada lagi yang mau disampaikan kira-kira? Ya, saya pikir berbicara soal kemalasan itu berbicara sesuatu yang sering terjadi di sekitar kita, dan kembali lagi ya, kalau pandangan saya ini salah satu mindset sebetulnya, salah satu mindset yang bisa teman-teman adopsi pikiran ini supaya bisa keluar dari rasa malas. Apa? Jangan pernah gantungkan hidup kita, nasib kita pada orang lain. Orang yang cenderung menggantungkan nasib ke orang lain itu jadi pemalas, kan gak sih? Karena apa? Ngandelin kan? Ngandelin orang kan?
Nah itu berbahaya sebetulnya. Berbahaya bagi apa? Bagi perkembangan kita sendiri. Ya, jangan pernah menggantungkan nasib kita kepada orang lain. Orang yang cenderung menggantungkan nasib pada orang lain itu pasti jadi pemalas. Yakin dan percaya itu kan? Ya kan? Dia mau aktif bagaimana? Orang pikirannya ya nanti juga ada temen gue bantu kan? Nah, ya kan? betul. Memanfaatkan orang-orang baik gitu. Iya memang. Nah makanya kadang-kadang kita ini, jangan-jangan kita ini sebetulnya berkontribusi untuk menjadikan orang lain malas. Makanya berbuat baik juga ini kalau salah orang itu jadi masalah juga kan. Ini udah tahu nih pemalas ya, udah tahu nih orang tuh malas gitu. Yang kalau dia dibantu tuh bukannya dia termotivasi bagaimana supaya tidak mengandalkan, justru jadi berpikir wah ngandelin nih. Nah jangan-jangan kita itu juga ikut andil dalam membentuk karakter orang jadi malas. Makanya jangan juga ya. Berbuat baik itu ya sesuatu yang positif tentunya, tapi pada situasi tertentu akan berdampak negatif. Salah satunya apa? Salah satunya berbuat baik pada orang malas. Ya enggak? Berbaik pada orang malas itu berbahaya. Makanya hati-hatilah teman-teman yang jadi pemalas, karena sekali Anda memilih untuk jadi orang pemalas, hatta orang baik pun itu malas berdekatan dengan Anda kan begitu. Ya kan? Karena tahu bahwa itu akan berdampak negatif pada Anda sendiri gitu. Itulah Kang Abe. Luar biasa. Ini luar biasa materi hari ini, mudah-mudahan ini menjadi jawaban yang pas dan mudah-mudahan teman-teman juga tidak merasa puas ya. Karena kalau sudah merasa puas nanti berhenti belajar. Iya, jadi malas. Jadi malas belajar. Betul. Jadi malas untuk belajar. Jadi tetap terus semangat untuk belajar dan tebarlah kebaikan dimanapun kalian berada. Sekian barangkali dari kami. Silahkan ikuti terus channel AB_Abdurrahman. Nah, kalau yang belum subscribe, silahkan subscribe terlebih dahulu agar tidak ketinggalan the next video gitu ya. The next video yang memang akan membahas tema-tema yang sangat menarik. Mohon maaf apabila ada kata-kata kami yang kurang berkenan atau salah kata, mohon untuk dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.